Kamu berjalan menyusuri pantai, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda hari ini. Airnya berwarna hijau terang dan hidungmu mencium bau menyengat telur busuk. Haruskah kamu mendekat untuk memeriksa fenomena yang tidak biasa ini? Berhenti sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Yang kamu lihat disebut ledakan populasi alga berbahaya, juga disebut ledakan alga, dan mendekatinya adalah ide yang sangat buruk. Ledakan ini mengandung alga yang dapat menghasilkan gas beracun. Inilah yang membuat tempat wisata yang dulu populer kini sepi dan berbahaya. Kamu bisa datang ke pesisir pantai atau danau, lalu melihat sesuatu yang mirip buih hijau kebiruan mengapung di atas atau tepat di bawah permukaan air, atau mungkin menyerupai goresan cat hijau terang. Beberapa ledakan yang disebut pasang merah bisa membuat air jadi coklat atau merah. Intinya, begitu kamu melihatnya, segeralah menjauh, tahan rasa ingin tahumu, dan jangan mendekat. Saat alga membusuk, kantong gas hidrogen sulfida beracun terperangkap di bawah keraknya. Jika tanpa sadar menginjak kantong ini, kamu akan membebaskan gasnya dan tanpa sengaja kamu bisa menghirupnya. Ini cukup untuk sebuah akhir cerita yang tragis. Di beberapa pantai, bulldozer menumpuk alga ke truk sampah dan membawanya ke pusat pembuangan khusus. Di sana, rumput laut dikeringkan dan dibuang. Namun terkadang, tempat ini harus tutup sementara. Alga bercampur pasir dan lumpur, berbau sangat menyengat sehingga warga sekitar tak bisa tidur di malam hari karena baunya. Ada 3 jenis alga berbahaya yang dapat berkumpul menjadi ledakan alga berbahaya: cyanobacteria, dinoflagellata, dan diatom. Semuanya terdiri dari bentuk kehidupan terapung sangat kecil yang memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanan. Ledakan alga hijau kebiruan disebabkan oleh cyanobacteria. Mereka menghasilkan racun berbahaya yang merusak jaringan saraf. Kondisinya bisa menjadi sangat buruk sehingga pusat pengolahan air mungkin tidak dapat membuang racunnya. Sehingga warga sekitar disarankan tidak menggunakan air leding. Dinoflagellata dan salah satu spesies diatom adalah penyebab pasang merah. Ini biasa terjadi di teluk laut. Ledakan alga merah terbentuk di air yang hangat, asin, dan kaya nutrisi. Ledakan seperti ini melepaskan sejumlah besar racun yang bervariasi. Di Texas, pasang merah dulunya terjadi sekali dalam 1 dekade. Sekarang terjadi setiap 3 tahun sekali. Di Florida, ledakan alga merah muncul setiap tahun. Diatom panjang dan kurus juga bisa menghasilkan zat beracun yang berbahaya bagi manusia. Berita buruknya, jika kerang-kerangan seperti kerang bambu memakan terlalu banyak plankton ini, mereka juga bisa menjadi beracun. Itu sebabnya memasaknya untuk makan malam bisa menyebabkan bencana. Itu salah satu alasan perairan laut biasanya dipantau. Jika tingkat racunnya menjadi terlalu tinggi, pantai ditutup untuk panen kerang. Ledakan alga berbahaya dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Mereka menyingkirkan oksigen dari air sehingga biota laut menghilang. Namun, keadaan semakin parah ketika mikroba mulai menguraikan alga pada akhir ledakan. Mereka mengonsumsi lebih banyak oksigen dalam prosesnya sehingga tidak ada ikan yang dapat bertahan hidup. Ini membuat area luas di perairan hampir kehilangan semua oksigennya, juga kehilangan tumbuhan atau hewan. Ledakan alga berbahaya muncul di area yang memiliki terlalu banyak nutrisi di dalam air. Biasanya nutrisi ini berasal dari pertanian dan industri lainnya, ditambah lagi angin muson musim dingin menjadi lebih hangat dan membawa lebih banyak kelembapan. Hal ini memungkinkan alga berkumpul dalam ledakan besar, beberapa menjadi sangat besar, sehingga pusaran hijau tebalnya dapat dilihat dari luar angkasa. Namun, tidak semua ledakan alga berbahaya. Beberapa di antaranya hanya menambah rasa tidak enak pada air, mengubah warna, atau menghasilkan bau menjijikkan. Sayangnya, kamu tidak dapat membedakan mana yang beracun hanya dari penampilannya. Alga bukan satu-satunya organisme yang terlihat tidak berbahaya. Berikut adalah makhluk lain di laut yang tidak boleh kamu sentuh. Ubur-ubur irokanji ditemukan di Australia, terlihat kecil dan sangat polos, tapi penampilannya menipu dan si kecil berukuran ibu jari manusia ini sebenarnya mematikan. Karenanya, banyak pantai ditutup selama musim menyengat yang berlangsung dari November hingga Mei. Yang membuat ubur-ubur ini sangat berbahaya adalah ukurannya yang kecil, kamu tidak akan menyadarinya saat berenang. Ups! Gurita cincin biru tidak hanya terlihat tidak berbahaya, tapi juga sangat indah. Tapi jangan biarkan penampilannya ini menipumu.
Jangan mengganggu makhluk berukuran 20 cm yang relatif kecil ini. Ia punya cukup bisa untuk melumpuhkan 26 orang dewasa hanya dalam beberapa menit. Dan begitu hewan ini merasa terancam, kamu mungkin bisa menebak yang terjadi selanjutnya. Namun saat tidak diganggu, gurita ini benar-benar jinak. Ubur-ubur kotak yang terkenal, namanya sesuai dengan bentuk tubuhnya, hidup di Samudra Hindia dan Pasifik. Jauhi makhluk dengan tubuh kotak dan tentakel yang menjuntai panjang ini. Meskipun kamu hanya melihat satu tentakel, tanpa bagian badannya yang lain, jangan mendekat atau menyentuhnya. Ubur-ubur kotak dapat tumbuh hingga 3 meter dan masing-masing tentakelnya memiliki sekitar 500.000 tombak berukuran kecil untuk menyuntikkan bisa. Tidak seperti ubur-ubur lainnya, ubur-ubur kotak adalah pemburu. Mereka dapat mengunci gerakmu dengan melilitkan tentakel rampingnya di tubuhmu. Dengan bisanya yang berbahaya, ini bukan pengalaman yang menyenangkan pastinya. Nama bintang laut mahkota duri berasal dari duri berbisa yang menutupi seluruh tubuhnya. Bintang laut terbesar kedua di dunia ini dapat tumbuh hingga 50 cm. Mereka memangsa karang laut dan makannya banyak. Satu bintang laut lapar dapat menghabiskan lebih dari 9 meter persegi karang dalam setahun. Makhluk ini juga cenderung memiliki banyak bayi. Mereka mengeluarkan lebih dari 500 juta telur sekaligus. Sungguh prestasi yang luar biasa. Pari bintik biru yang cukup kecil kebanyakan hidup di Samudra Pasifik bagian barat dan Samudra Hindia yang tropis dekat terumbu karang. Ukurannya tidak lebih dari 35 cm, makhluk ini memiliki pola warna yang mencolok, kuning dengan bintik biru elektrik di tubuhnya dan beberapa garis biru di ekornya. Meskipun hewan ini cantik, perlu diingat juga bahwa ia juga berbahaya. Ia dapat melukaimu dengan duri berbisa di ekornya. Kamu dapat menemukan ikan lepu di Samudra Pasifik Selatan dan Laut Karibia. Terlepas dari apa yang kebanyakan orang pikirkan, ikan ini bisa dimasak. Makhluk ini berbahaya saat hidup, kamu bisa secara tidak sengaja tersengat sirip tajamnya yang berbisa. Jika kamu hobi mengoleksi cangkang hewan, kamu pasti mengenali siput kerucut hanya dengan melihatnya. Panjangnya sekitar 10 cm, siput itu terlihat imut dan polos. Tapi tampilannya ini menipu, terutama jika kamu bertemu dengan spesies tropisnya. Bayangkan menemukan cangkang cantik dan mengambilnya, kamu tidak takut? Sarung tangan selamu tampaknya melindungimu dengan sempurna. Tapi siput kerucut memiliki tonjolan kecil seperti jarum yang bisa keluar dari mulutnya yang penuh dengan racun mematikan yang menyerang syaraf. Jarum ini dapat dengan mudah menembus pakaian selamu, tapi yang terburuk adalah bisanya mengandung penghilang nyeri sehingga kamu tidak tahu kamu telah disengat. Bulu babi bunga tercatat dalam rekor dunia Guinness sebagai bulu babi paling berbahaya di bumi. Makhluk ini hidup di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian barat. Meskipun penampilannya membuatmu ingin memasukkannya ke akuarium, jangan pernah menyentuhnya. Bulu babi bunga memiliki bisa yang cukup untuk membuat liburanmu jadi tidak menyenangkan. Atau pendek. Ikan batu, ikan paling berbisa di dunia, bisa berkamuflase. Astaga, ia bisa berbaur dengan lingkungan sekitarnya dengan baik, sehingga kamu tidak akan menyadarinya meskipun sudah berhati-hati. Kita bisa dengan mudah menginjak ikan ini, begitu merasa terancam, seperti saat kamu tidak sengaja mencoba menghancurkannya, ikan ini akan menancapkan duri berbisa yang tumbuh di sepanjang punggungnya. Semakin banyak tekanan, semakin banyak racun yang dihasilkannya. Dan ikan ini tetap berbahaya bahkan di daratan. Ikan jarum tidak berbisa, tidak memiliki gigi tajam, dan kemungkinan besar akan menjauh darimu. Bahayanya terletak pada bentuk tubuh ikan ini. Bagaimanapun juga, ada alasannya ia disebut ikan jarum kan? Ikan jarum berenang di dekat permukaan air. Jika ada bahaya, mereka melempar diri keluar dari air dengan kecepatan mencapai 60 km per jam. Rahang mereka yang panjang dan tajam mengubah ikan ini menjadi tombak terbang. Ikan botana kasur punya duri yang tumbuh di dekat pangkal ekornya. Saat ikan ini merasa dalam bahaya, ia menggerakkan ekornya dan menampakkan duri berbentuk pisau bedah. Jika kamu tidak bergegas menjauh, kamu bisa menderita luka sayatan yang parah. Ingat juga bahwa beberapa spesies ikan ini juga berbisa. Hei, semoga harimu menyenangkan di pantai.